Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Apresiadana dari kelas 94. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IPS. Tema Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. A. Perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan. 1. Pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia. Persiapan yang dilakukan untuk kemerdekaan Indonesia yaitu pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Hasil rapat PPKI menghasilkan beberapa keputusan penting untuk membentuk NKRI, yaitu 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 3. Pembagian wilayah Indonesia. 4. Pembentukan kementerian. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini membuat para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Laksana Maeda. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya, yaitu 17 Agustus 1945. Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kemudian naskah proklamasi diketik oleh Seuti Melik. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui cara diplomasi dan pertempuran. Diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Belanda diantaranya adalah perundingan Linggarjati, Reville, Roemroen, dan konferensi meja bundar. Pertempurannya yaitu pertempuran Surabaya, Ambarawa, Medan Area, Bandung Lautan Api, dan Margarana. Indonesia memperoleh kedaulatan setelah penandatanganan konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda tanggal 27 Desember 1945. Dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara serikat yang disepakati pada konferensi meja bundar tidak sesuai dengan cita-cita bangsa. Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia dengan keputusan inti kembali mewujudkan NKRI. Peristiwa politik yang terjadi pada masa demokrasi parlementer antara lain adalah 7 kali penggantian kabinet, penyelenggaraan pemilu pertama, dekret Presiden 5 Juli 1959, penyelenggaraan konferensi Asia Afrika dan gangguan keamanan seperti pemberontakan DI dan TII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Ajis, pemberontakan RMS, dan pemberontakan PRRI atau Pemesta. 2. Bentuk dukungan rakyat terhadap proklamasi dan peristiwa heroik sekitar kemerdekaan. A. Pengibaran sang merah putih. B. Munculnya salam pakik atau merdeka. C. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. D. Peristiwa Rengas Dengklok. 3. Dinamika ekonomi politik pada awal kemerdekaan. 1. Bidang ekonomi dan bidang keuangan. Di awal kemerdekaan ekonomi Indonesia sangat terpuruk sekali. Ada beberapa hal yang menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk, antara lain: A. Mewarisi sistem ekonomi Jepang. B. Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali. C. Kas negara kosong. D. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara. Blokade ekonomi oleh Belanda, sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merubahkan Republik Indonesia. Bidang politik. Perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNI
beserta dikeluarkannya maklumat politik 3 November 1945 Wakil Presiden Muhammad Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Ada 4 dinamika politik yang berkembang pada awal kemerdekaan sampai sekarang, yaitu 1. Periode demokrasi liberal, 2. Periode demokrasi terpimpin, 3. Periode Orde Baru, 4. Periode reformasi. 4. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1. Pertempuran Semarang, 2. Peristiwa Merah Putih Manado, 3. Bandung Lautan Api, 4. Pertempuran 10 November Surabaya, 5. Pertempuran Ambanawa, 6. Perang Puputan Margarana. B. Perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Indonesia dalam waktu cukup lama mengalami masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959 dan demokrasi terpimpin setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga awal pemerintahan Orde Baru. Dalam masa demokrasi liberal, rakyat suaranya terpecah dalam berbagai aliran, sementara pers yang diberi kebebasan penuh menyarankan pendapat masing-masing dan saling serang tanpa adanya larangan. Setelah Dekret 5 Juli 1959, kekuasaan pemerintahan lebih banyak di tangan Bung Karno, baik dalam kegiatan politik maupun ekonomi. 1. Masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Pada masa ini Indonesia mengalami jatuh bangun akibat demokrasi. Sistem demokrasi ini juga dikenal demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pada saat itu Indonesia merupakan pemerintahan partai-partai karena banyak lahir partai-partai yang sebenarnya menghambat kabinet dalam pemerintahan karena terlalu cepat dengan berganti-ganti dalam waktu yang singkat. Sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat akhirnya dibubarkan pada Agustus 1950, kemudian menjadi NKRI. Kembalinya Republik Indonesia merubah sistem pemerintahan dan diikuti juga dengan perubahan Undang-Undang Dasar dari sebelumnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Dasar. Sementara 1950 perubahan ke Undang-Undang Dasar sementara ini membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal yang memiliki banyaknya partai politik yang saling berebutan kekuasaan. 2. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Demokrasi yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966 adalah demokrasi terpimpin, dengan kedudukan presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan penuh atas kebijakan negara dan menunjuk serta berhak memberhentikan menteri dalam kabinet. Demokrasi terpimpin adalah gagasan Presiden Soekarno dan merupakan upaya untuk mewujudkan stabilitas politik setelah periode ketidakstabilan pada masa demokrasi liberal. Presiden Soekarno percaya bahwa demokrasi liberal ala barat tidak sesuai untuk situasi Indonesia. Sebagai gantinya, ia mencari sebuah sistem berdasarkan sistem musyawarah dan mufakat yang terjadi di bawah arahan seorang pemimpin. Periode ini dimulai sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dekret ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Dengan pergantian undang-undang ini, sistem pemerintahan berubah dari sistem parlementer ke sistem presidensial. 3. Pergolakan di daerah pada 1948 sampai 1965. Peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965 antara lain adalah 1. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan 1966. 2. Pemberontakan DI atau TI
di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. 3. Pemberontakan RMS di Maluku. 4. Pemberontakan Peremesta. Potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang adalah ideologi radikal yang mengatasnamakan agama dan separatisme di daerah yang tertinggal dan mengalami pelanggaran hak asasi manusia. C. Perubahan dan kesinambungan masyarakat pada masa Orde Baru. 1. Masa transisi Orde Lama menuju Orde Baru. Masa yang berlangsung sejak G30S atau PKI, di masa terjadi pembunuhan Dewan Jenderal hingga sidang umum MPRS pada 27 Maret 1968 yang memutuskan bahwa Jenderal Soekarno diangkat sebagai Presiden kedua Indonesia menggantikan Insinyur Soekarno yang setelah pidato bertanggung jawabnya yang berjudul Nawaksara. Di masa tersebut terjadi pergantian kekuasaan yang disertai dengan kontroversi baik pro maupun kontra terhadap pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia. Akan tetapi di antara sekian banyak kontroversi tersebut ada hal yang masih menjadi misteri hingga sekarang. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI pun belum bisa memecahkan hal itu. Adalah surat perintah 11 Maret atau lebih dikenal dengan Super Semar yang terjadi pada tahun 1966. 2. Dinamika politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Kebijakan politik yang dikeluarkan menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru atau politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971. 2. Penyederhanaan partai politik. 3. Fungsi ABRI. 4. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Kebijakan politik luar negeri. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Kehidupan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru. 1. Rencana pembangunan 5 tahun Repelita 1. 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Repelita 2. 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Repelita 3. 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita 4. 1 April 1984 31 sampai 31 Maret 1989. Repelita 5. 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Repelita 6 dimulai pada tahun 1994. Revolusi Hijau. A. Intensifikasi atau penelitian. B. Insentifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian. C. Diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. D. Rehabilitasi, pemulihan daya produktivitas pertanian yang kritis. D. Perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintah Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini. 1. Akhir Orde Baru dan munculnya gerakan reformasi. Pada masa Orde Baru, pemerintahan berhasil mewujudkan kemajuan pembangunan yang pesat. Namun kemajuan pembangunan itu ternyata tidak merata. Wilayah yang menjadi penyumbang terbesar di Asia negara seperti Riau, Kalimantan Timur,
dan Papua. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia ke tingkat versus 600 pada 1980-an. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1957. Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata rupiah yang berada pada posisi nilai tukar rupiah 2.500 sampai US menjadi sekitar rupiah 17.000 atau US pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menyebabkan terjadinya PHK secara besar-besaran. Demonstrasi mahasiswa terjadi di seluruh Indonesia. Dan pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan kepada wakilnya B.J. Habibie. Peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun dan dimulainya masa reformasi. Perkembangan politik. A. Sidang Istimewa MPR 1998. Ekonomi daerah. B. Ekonomi daerah. C. Pencabutan pembatasan partai politik. D. Penghapusan dewi fungsi ABRI. E. Penyelenggaraan pemilu. 2. Perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia pada masa reformasi. Perubahan sosial. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial itu merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, dan kebudayaan. Selain pendapat di atas, ada juga pendapat dari berbagai tokoh seperti berikut ini. Patrim A. Sorokin berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan adanya suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan-perubahan sosial tidak akan berhasil baik. 2. Rawsek dan Warren, perubahan struktur sosial masyarakat dan perubahan dalam proses sosial. Bruce J. Chun, perubahan struktur sosial dalam organisasi sosial sehingga syarat dalam perubahan itu adalah sistem sosial perubahan hidup dalam nilai sosial dan budaya masyarakat. Max Slipper, perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Samuel Koenig, modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena sebab internal atau ekstern. Selosai Marjan, segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Dilihat dari bentuknya, perubahan sosial dapat dibedakan menjadi dua, di mana ditinjau dari maju dan mundurnya adalah sebagai berikut. A. Perubahan sebagai suatu kemajuan merupakan perubahan yang memberi dan membawa kemajuan pada masyarakat atau progres. B. Tidak semua perubahan yang tujuannya ke arah kemajuan selalu berjalan sesuai rencana. Jika perubahan itu ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat, maka perubahan itu dianggap menguntungkan bagi masyarakat. Maka perubahan itu dianggap sebuah kemunduran regres. Perubahan yang direncanakan atau tidak direncanakan. A. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. B. Perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Kehidupan pada masa Orde Baru. Pada masa demokrasi terpimpin negara bersama aparat ekonominya dan